Kang Mas yang paling ngerti sini hatiku. Ora bakal nikah. Sudah bagus Bupati yang melamarmu. Suami saya menikah lagi, Bu. Bismillah, Assalamualaikum. Ini adalah film Kartini. Film ini menceritakan tentang perjuangan Kartini untuk mendapatkan hak perempuan. Kartini dipisahkan dari ibunya dan dipingit. Kartini dipaksa melakukan tradisi adat yang rumit. Saat itu perempuan hanya dipersiapkan untuk jadi ibu rumah tangga, seperti merawat kecantikan dan sopan santun. Perempuan sama sekali tidak mendapatkan pendidikan. Hal tersebut hanya dimiliki laki-laki. Salah satu kakak laki-laki Kartini, Sasto Kertono, belajar di Belanda. Dia menasihati Kartini, tubuh boleh dibelenggu, tapi pikiran tidak ada satupun yang bisa membatasinya. Biarkan dia bebas. Kartini dibekali dengan buku-buku pengetahuan. Lewat buku-buku, Kartini melihat belahan dunia lain, dan seolah Kartini bisa berinteraksi langsung dengan tokoh-tokoh hebat dari negara lain. Kartini merasa bahagia. Benar saja, buku adalah jendela dunia bagi Kartini, dan kakaknya menasihatinya untuk berbagi agar mampu menciptakan perubahan. Kartini tidak lagi menjadi anak yang pemurung. Dia menikmati hari-harinya dengan membaca buku. Dia menulis surat untuk Kang Masnya dan mengucapkan rasa terima kasihnya. Bagi Kartini, satu-satunya orang yang mengerti tentang dirinya adalah Kang Masnya, Sastro Kartono. Kartini semakin semangat dan termotivasi untuk terus belajar. Tidak hanya Kartini, kini Kardinah dan Rukmini juga dipingit. Kartini mengajari mereka untuk membebaskan pikiran. Mereka tidak memakai bahasa formal saat bersama. Mereka menjadi diri sendiri ketika sedang bertiga saja. Kartini sekarang memiliki tim, dan Kartini mengajak mereka untuk mengenal dunia lewat buku-buku yang ada. Mereka bertiga terus mengasah diri menemukan potensi masing-masing. Kartini dari kecil sudah menonjol dengan tulisannya, namun dia hanya mengenyam sedikit pendidikan dan kemudian dipingit. Sejak mengenal Nyonya Ovinsur, istri asisten residen, Kartini sedikit memiliki kebebasan. Kartini, Kardinah, dan Rukmini memperkenalkan karya-karya mereka kepada Nyonya Ovinsur. Kartini juga mendapatkan pedoman menulis dari Nyonya Ovinsur. Kali ini Kartini mau tulisannya juga terbit. Dia menulis tentang perkawinan suku Kodja atau Arab. Awalnya Kartini tidak percaya diri dengan tulisannya, namun ayahnya meyakinkannya. Akhirnya tulisan tersebut diterbitkan atas nama ayahnya. Meskipun demikian, semua orang tahu itu adalah karya Kartini. Kartini bahagia, tulisannya akhirnya terbit dan bisa dibaca oleh banyak orang. Ayahnya memberikan fasilitas menulis pada Kartini, dan juga bisa keluar rumah untuk urusan tulisannya. Namun, tidak semua orang menyukai dengan kebebasan Kartini berkarya, terutama ibu tirinya, Muriam. Kakak laki-lakinya Slamet juga ikut campur. Dia menciptakan tembok pembatas antara Kartini dan karyanya. Namun, Kartini tidak pernah menyerah. Kartini mengirimkan surat permintaan tolong pada Nyonya Ovinsur lewat makanan. Tidak ada yang tahu cara Kartini mengirim pesan pada Nyonya Ovinsur. Dia sangat cerdas. Pesan tersebut sampai pada Nyonya Ovinsur tanpa halangan sedikit pun. Isi surat tersebut adalah permintaan tolong Kartini pada Nyonya Ovinsur karena kakaknya telah mengurungnya. Pintu kebebasan Kartini, Kardinah, dan Rukmini kembali terbuka. Nyonya Ovinsur mengundang mereka mengikuti salah satu acara besar. Kartini dikenalkan di depan semua orang. Begitupun dengan Kardinah dan Rukmini. Di sana Menir menyampaikan Kartini ibarat mutiara yang tersimpan. Katanya, artikel dan karya-karya Kartini
akan dipamerkan sampai ke Den Haag dan memberikan banyak keuntungan untuk banyak orang. Kardina hebat dalam melukis motif ukiran wayang. Kartini meminta tukang ukir membuat ukiran dari motif tersebut. Awalnya mereka menolak karena menganggap itu sebuah pantangan dan mereka takut dapat kutukan. Ayah Kartini ikut memerintah untuk mereka mengikuti perintah Kartini. Akhirnya mereka takzim dan ukiran-ukiran tersebut dijual ke Belanda lewat perantara Nyonya Ovensuur. Benar saja, ketakutan rakyat sama sekali tidak beralasan. Mereka setiap hari mendapatkan banyak pesanan. Suatu hari, putri-putri mereka mengucapkan terima kasih pada Kartini, Kardina, dan Rukmini karena orang tua mereka banyak mendapat pesanan dan mereka bisa makan. Kartini sangat bahagia, begitupun dengan Rukmini dan Kardina. Mereka bisa memberikan kebaikan pada orang lain. Kardina dan Rukmini memutuskan tidak akan pernah menikah karena tanpa laki-laki dia tetap bisa berbuat baik. Tidak hanya sampai di situ, Kartini juga mengirimkan surat korespondensi ke Belanda dan mendapatkan respon dari salah satu perempuan di sana, yaitu Stella. Kartini mau memperluas dunia pertemanan. Sekarang dia mendapatkan teman baru lewat pena, yaitu Stella. Kartini terus melakukan banyak kebaikan dengan mengajari anak-anak membaca, mengenal huruf-huruf aksara. Dia merasa bahagia dan memiliki kebebasan. Kartini juga memiliki keinginan untuk belajar Al-Quran lebih dalam karena dia tersentuh dengan makna Al-Fatihah. Ujian kehidupan kembali hadir. Kardina dijodohkan dan dia tidak memiliki hak menolak. Calon suaminya sudah punya istri, itu artinya dia akan jadi Raden Ayu. Rukmini dan Kartini tidak bisa berbuat apa-apa. Scene berlanjut. Kartini mengajukan proposal beasiswa untuk sekolah ke Belanda. Ayahnya merestui, namun tindakan ayah Kartini mendapatkan protes dari sanak saudara laki-laki lainnya. Mereka tidak setuju perempuan diberikan pendidikan yang tinggi, namun ayah Kartini menjelaskan perubahan pasti akan terjadi, cepat atau lambat. Perdebatan tersebut ternyata mempengaruhi kesehatan ayah Kartini. Dia jatuh sakit. Ada pendarahan di otaknya. Muriam mengambil kesempatan itu untuk mengendalikan Kartini. Muriam memberitahu Kartini dilamar oleh bupati dan tidak memberikan Kartini kebebasan menolak. Kartini dikurung. Kali ini, ibu kandung Kartini tidak tinggal diam. Dia membawa Kartini keluar untuk bicara dari hati ke hati. Dia menjelaskan, dari dulu dia pengen Kartini memiliki pendidikan dan derajatnya terangkat. Kartini akhirnya menerima lamaran tersebut dengan 4 syarat. Yang pertama, dia tidak mau mencuci kaki calon suaminya di pelaminan. Yang kedua, dia tidak mau dibebankan dengan sopan santun yang rumit. Muriam menyela dan marah. Tiba-tiba di tengah pembicaraan tersebut, Lastri anak Muriam datang dan menangis. Suaminya menikah lagi dan lebih mencintai istri mudanya yang pintar. Jelas sekali di situ ditekankan perempuan harus pintar, tidak hanya cantik. Di sana Lastri memberikan dukungan pada Kartini. Kartini melanjutkan syaratnya yang ketiga. Dia mau suaminya mendukung cita-citanya untuk mendirikan sekolah bagi perempuan dan orang miskin. Syarat yang keempat, dia mau ibunya tinggal di rumah utama dan semua putra-putri memanggilnya ibu, bukan you. Kartini tidak hanya memperjuangkan haknya sebagai perempuan, tapi juga memperjuangkan hak ibunya. Akhirnya pertemuan tersebut pun terjadi. Kartini bertemu dengan calon suaminya. Di sana, calon suaminya tertawa mendengar persyaratan Kartini. Tanpa diketahui oleh semua orang, ternyata salah satu istri dari calon suaminya itu sangat mengagumi Kartini dan dia mengoleksi semua tulisan-tulisan Kartini. Kartini banyak memberikan inspirasi pada orang lain. Semua persyaratan yang diajukan oleh Kartini disetujui. Pernikahan tersebut pun berlangsung.
Kartini juga meminta restu kepada ibunya di depan semua orang. Mereka menangis bersama. Suami Kartini berjanji akan membersamai Kartini untuk mewujudkan cita-citanya. Benar saja, dari penuturan sejarah, Kartini setelah menikah mendirikan sekolah yang disupport oleh suaminya. Sebenarnya 3 hari setelah lamaran diterima, beasiswa Kartini diterima dan diserahkan kepada Kiai Haji Agus Salim dari Padang. Kartini bukan wanita biasa, dia wanita hebat yang sudah memperjuangkan hak perempuan. Film berakhir.